Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian Ba'da Zuhur. Meskipun hari libur, insya Allah semangat tidak pernah kendur. Nah, di channel kita kesayangan kita ya, ini BKM Darul Ihsan Telkom. Ya, insya Allah hari ini mulai membahas kurikulum Ramadan ya, Bapak Ibu ya. Insya Allah sampai datang bulan Ramadan kurikulum kita ini, karena materinya panjang. Saya lihat ada harus membutuhkan sekitar 10 pertemuan ya sebetulnya. Nanti mudah-mudahan cekap lah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kita coba masuk ke tarikh tasyri dulu ya. Tarikh tasyri ibadah saum dan tarikh tasyri ibadah saum Ramadan. Jadi tarikh tasyri saum secara umum dan tarikh tasyri saum Ramadan. Apa itu tarikh tasyri? Tarikh itu sejarah ya. Kemudian tasyri itu pensyariatan ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita coba lihat kapan Nabi Muhammad SAW melaksanakan saum Ramadan pertama kali. Dan apakah saum Ramadan itu turun dari awal sejak kerasulan Muhammad SAW atau sejak kapan ya? Kalau misalkan tidak dari awal, apakah ada saum lain yang mendahului Ramadan ya sebagai saum yang wajib, sehingga ketika Ramadan itu diwajibkan, maka saum yang asalnya wajib itu menjadi tergeser ya, menjadi sunnah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nanti juga ada pembahasan tentang 4 target pembinaan jiwa. Jadi apa yang Allah harapkan dari orang yang saum, itu bisa kita lihat harapan Allah tersebut di ujung-ujung kalimat ayat perintah saum ya. Dari 6 ayat nanti ada 4 sifat yang disebut ya, karena yang 2 itu nanti pengulangan ya. Jadi 6 ayat tidak disebut 6 sifat tapi 4, karena yang 2 sifat ada yang diulang penyebutannya. Nah, sekarang kita masuk ke tarikh tasyri. Ini penting ya Bapak Ibu, jadi setiap mengkaji tentang asal muasal ibadah seperti ini, tarikh tasyri, kita juga sekaligus belajar menerapkan kaidah yang sudah sering kita bahas, yaitu al-aslu fil ibadati mamnuun hatta yaquma dalilu ala amrihi. Pokok asal ibadah itu tertolak ya sampai ada dalil yang perintah. Jadi Bapak Ibu, ibadah itu mencari dalil perintah. Mana perintahnya? Maka pelaksanaan itu tergantung pada perintah ya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW melaksanakan saum bulan Ramadan setelah ada perintah. Ya. Nah, lihat Bapak Ibu di dalam periodisasi dakwah Rasulullah. Ini harus selalu ingat ya. Harus selalu ingat, mohon selalu ingat. Dari mulai bi'sah, diutus menjadi Nabi dan Rasul, sampai Nabi Muhammad SAW kembali ke haribaan Allah, wafat ya. Di tahun 10 di Madinah, maka sejarah mencatat Rasulullah SAW berdakwah kurang lebih selama 23 tahun. Yang mana 23 tahun ini nanti para ulama ahli tarikh membaginya menjadi 2 fase, fase Mekah dan fase Madinah. Di Mekah, Nabi menghabiskan waktu 12 tahun 9 bulan berapa hari begitu, suka dibulatkan menjadi 13 tahun. Sedangkan di Madinah, Rasul tinggal di sana berdakwah sampai 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Dibulatkan menjadi 10 tahun, begitu ya. Nah, ini menjadi patokan bagi para pengkaji ilmu-ilmu keislaman. Ya, 23 tahun periode dakwah Rasulullah, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, ya. Nanti Bapak Ibu kalau menemukan ada hadis, misalkan ada hadis yang seolah bertentangan teksnya.
Kenapa di hadis ini Nabi bersabda demikian, melarang misalkan ya, seperti ziarah kubur. Kenapa ada hadis yang melarang ziarah kubur, lalu ada juga hadis yang memerintahkan ziarah kubur. Nah, itu perbedaan redaksi hadis seperti itu bisa kita temukan solusinya apabila kita mengenal ya periodisasi dakwah Rasulullah. Di tahun mana Nabi bersabda seperti itu? Itu bisa ketahuan nanti. Ya. Nanti ada ternyata sabda Nabi yang melarang ziarah kubur itu disabdakan lebih dulu begitu ya. Ketika masih di Mekah, ketika para sahabat baru belajar akidah ya. Ketika kualitas iman umat Islam saat itu belum sehebat setelah di Madinah. Nabi melarang ya ziarah kubur waktu itu karena banyaknya orang yang bakal terlalu bersedih hati, nelangsa ya sampai dia mula anah ya. Jadi mencakar-cakar dirinya, menjerit-jerit, menangis begitu, maka Nabi melarang. Tapi setelah di Madinah, Nabi mengatakan fazuruha, jika kamu ingin menziarahi satu makam, fazuruha, silahkan berziarah. Lalu fungsinya disebutkan fa innaha tudzakirul maut. Ya, karena sesungguhnya ziarah kubur itu tudzakirul maut, bisa mengingatkan pada kematian. Jadi satu-satunya fungsi ziarah kubur adalah memperingatkan kita pada kematian. Tidak ada minta-minta, tidak ada ya sesembahan atau ritual apapun ya. Yang ada ziarah kubur itu manfaatnya untuk orang yang hidup ya. Karena mendoakan orang yang mati tidak usah datang ke kuburan ya, dari rumah sendiri, dari kamar sendiri juga bisa. Karena mendoakan bukan dari ucapan kita, bukan dari mulut kita masuk ke kuburan kan. Mendoakan orang yang sudah mati itu dari mulut kita ke langit. Ya. Karena itu dilaksanakan di dalam rumah pun bisa. Jadi datang ke kuburan untuk ziarah kubur itu manfaatnya untuk peziarah. Supaya peziarah itu mengingat kematian. Nah, itu Bapak dan Ibu contoh bagaimana periodisasi dakwah Rasulullah bisa bermanfaat untuk pengkajian ya. Nah, kita lihat setelah 23 tahun ya Rasulullah SAW berdakwah sebagai nabi dan rasul. Nah, ini 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, Nabi wafat di tahun ke-10. Nah, sampai Nabi hijrah ya. Sampai Nabi hijrah ke Madinah. Berarti sudah lewat di Mekah selama 13 tahun. Kata para ulama ahli tarikh, selama periode Mekah tersebut, ternyata Rasulullah SAW sudah bertemu bulan Ramadan. Bahkan sebanyak 13 kali ya. Kalau dihitung dari sejak bi'tsah atau pengutusan. Apalagi kalau dihitung dari sejak Nabi lahir. Berarti kalau Nabi diutus tahun 40 tahun ya, usianya 40 tahun, maka ditambah juga 40 kali kan. 40 tambah 13. Berarti dari Nabi lahir sampai peristiwa hijrah, Nabi sudah bertemu bulan Ramadan sebanyak 53 kali. Nah, tetapi sebagai Nabi dan Rasul, itu sebanyak 13 kali. Hanya saja, ternyata pada periode Mekah tersebut, Nabi SAW belum melaksanakan saum Ramadan. Ya. Jadi belum ada saum Ramadan di Mekah waktu itu. Nah, saum apa yang wajib waktu itu? Di Mekah nanti dibahas ya. Saum yang wajib di Mekah adalah saum Ayyamul Bid. Saum 3 hari tiap bulan. Juga nanti ada saum Asyura ya, saum tanggal 10 Muharram. Nah, itu saum yang diwajibkan sebelum turunnya kewajiban tentang saum Ramadan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di sini kita bisa membayangkan bagaimana Rasulullah ketika bertemu dengan Ramadan ya, sebelum nanti tahun kedua di Madinah diperintahkan ibadah saum Ramadan. Jadi sebelum tahun kedua di Madinah, Nabi bertemu Ramadan biasa saja. Tidak pernah menyebutkan Ramadan bulan yang agung, tidak pernah menyebutkan Ramadan bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, tidak ada. Jadi Nabi acuh saja ya. Ketika datang bulan Ramadan itu tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada ritual apapun, tidak ada doa apapun, tidak ada. Ya.
Jadi kalau di kita mungkin tak acan ngolak, can ngabuburit gitu Pak, tak aya. Jadi Ramadan itu biasa saja makan ya. Dan tidak ada sabda apapun. Itu ketika Rasul di Mekah 13 kali sudah bertemu Ramadan tetapi tidak ada saum Ramadan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena memang bulan Ramadan itu secara bahasa ya artinya dari kata aromdu yang memiliki makna panas terik begitu. Jadi bulan Ramadan itu bulan panas kemarau, Pak. Orang Arab suka mengatakan Ramadan, Ramadan, aromdu, aromdu, panas, panas. Karena memang menurut sebagian pendapat, saya katakan sekali lagi menurut sebagian pendapat ya, tidak semuanya sepakat. Nama-nama bulan di kalender Hijriah itu memang dinamai berdasarkan musim dulu ya. Tetapi tentu saja ada yang menerjemahkan lain nanti. Pendapatnya banyak sekali. Kenapa arti dari nama-nama bulan Hijriah ini banyak pendapat? Karena kalender ini digunakan di banyak tempat. Digunakan di Jazirah Arab yang begitu luas. Tidak hanya di Hijaz, Mekah dan Madinah, tapi juga ke Mekah ke Arab Selatan seperti Yaman ya. Kemudian Uni Emirat ya. Kemudian kalau sekarang ya Qatar begitu. Nanti ke negeri Syam, Bahrain, negeri Syam itu kan Libanon, Yordania, Palestina, Suriah begitu ya. Kemudian sampai ke Irak, Iran, sampai ke Turki ya. Sampai ke Afrika Utara ya, Mesir, Maroko, Libya, Sudan itu semuanya pakai ya. Jadi tentu saja banyak pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan misalkan bulan Rajab gitu ya. Ada yang mengatakan bulan Rajab bulan yang agung begitu. Ada yang mengartikan Rajab dari kata rojbun artinya salju yang mencair. Ya tentu saja kalau diartikan salju yang mencair ini oleh orang-orang yang tinggal di wilayah yang turun salju. Seperti di Palestina, di Turki ya. Itu di Suriah, di utara ya, Jazirah Arab Utara itu masih dimungkinkan turunnya salju ya. Jadi salju itu bukan hal mustahil kalau di daerah Arabia Utara. Nah, mustahil itu kalau di area Arabia Selatan ya, dari Hijaz ke bawah terus. Makanya di sana Rajab diartikan bulan yang agung begitu. Karena memang tidak ada istilah salju. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi Muharram diartikan haram perang. Ini saya ambil terjemahan yang paling masyhur ya, terjemahan yang paling populer. Muharram artinya bulan haram perang. Safar ada yang menulis dengan sofer ya, artinya kuning. Bulan ketika dedaunan mulai menguning ya. Ketika dedaunan menguning artinya masuk musim gugur. Atau sofar pakai sin, safar. Artinya bulan waktu orang-orang sering mengadakan perjalanan jauh, bulan safar ya. Robiul Awal dari kata robi artinya dingin, udara dingin. Robiul Awal dingin pertama, Robiul Sani periode dingin kedua. Ini sudah akhir-akhir musim gugur. Masuklah Jumadil Ula, Jumadisani, Jumud itu artinya beku. Ini masuk winter ya, masuk musim dingin, musim salju. Jumadil Ula beku 1, Jumadisani beku 2. Rajab datang ya, Rajbun dari kata Rajbun artinya mencair. Karena saljunya sudah mencair, maka musim semi datang. Itulah bulan Rajab. Lalu ada Sya'ban dari kata Syi'bun artinya Syi'ib itu lembah. Atau ada juga yang mengatakan dari kata Syu'batun atau Su'uban ya, Su'ubatun artinya berbondong-bondong. Ini tidak bertentangan. Saya katakan sekali lagi sesuai daerah mana yang menerjemahkannya begitu ya. Kalau di daerah yang penuh yang turun salju, ya lembah itu terlihat lagi di bulan Sya'ban. Makanya mereka kembali bertani ya, kembali bercocok tanam, kembali beternak begitu. Ya, sedangkan di daerah-daerah yang tidak turun salju pun mereka berbondong-bondong datang ke lembah ya untuk bertani, bercocok tanam karena memang sudah dimulai musim semi ya, musim menyemai. Nah, setelah itu baru datang bulan Ramadan. Ini akhir musim semi, awal musim panas. Bulan ketika panas terik ya. Ramadan
Disusul dengan bulan Syawal, bulan yang meningkat suhu panasnya. Bapak dan Ibu sering mendengar kalau di televisi ada dai kondang mengatakan, Syawal artinya meningkat, maka tingkatkanlah ibadah kita, gitu ya. Itu silakan saja kalau mau diartikan apa saja meningkatnya, tetapi menurut data sejarah, Syawal meningkat itu adalah meningkat suhu panas, ya. Kemudian muncul Zulqa'dah dari kata yaqudu, qu'udan secara bahasa artinya duduk bulan ketika orang Arab duduk di kampungnya masing-masing. Maksudnya tidak bepergian. Ya, tidak bepergian, tapi duduk pun bukan sekedar diam. Mereka melakukan persiapan. Persiapan apa? Menyiapkan fisik supaya sehat dan kuat, menyiapkan juga bekal, pesak gitu banyak, supaya cukup mencukupi, dan menyiapkan ilmu pasuk ya, supaya paham ilmunya. Jadi fisik, bekal, dan ilmu disiapkan untuk apa? Untuk bulan selanjutnya menyambut bulan Zulhijjah. Bulan ketika orang Arab jahiliyah dulu melaksanakan ibadah haji. Apakah sudah ada haji jahiliyah? Sudah, ya. Dari mana kita bisa tahu bahwa orang-orang dari hadis Nabi? Nabi bersabda ketika haji wada. Nabi bersabda ketika haji wada, kata Nabi, hujjah ba'dal am musyrikun. Tidak boleh ada lagi yang berhaji setelah tahun ini dari orang-orang musyrik. Ya, itu yang pertama aturan pengumuman. Yang kedua, wala yatufu fil bait uryanun, dan tidak boleh ada lagi yang tawaf di Baitullah uryanun, orang-orang yang bertelanjang bulat, tidak pakai busana. Jadi ini menjadi bukti ya. Hadis tersebut jadi bukti bahwa orang musyrik suka berhaji. Dan hajinya haji jahiliyah, dilakukan dengan cara tawaf keliling-keliling Ka'bah sampai tidak berbusana, ya. Mereka melaksanakan tawaf itu sambil, ya bukan sambil tidak berbusana. Dan ritual itu diadakan di malam hari. Karena mungkin kalau di siang hari ya kelihatan malu ya. Jadi itu Bapak Ibu sejarah ya arti penamaan bulan-bulan Hijriah. Nanti karena ini bulan yang ditentukan penanggalannya berdasarkan pergerakan bulan ya. Sedangkan pemaknaannya disandarkan pada perubahan musim, dan musim itu berdasarkan pergerakan matahari. Makanya nanti ada selisih waktu nih antara kalender bulan Hijriah dengan kalender Masehi yang berdasarkan matahari ya. Kalender Samsiah, kalender solar. Ya, solar kalender. Kalau ini kan lunar kalender ya, kalender bulan. Nah, dalam kalender Masehi 1 tahun 365. Dalam kalender bulan ini 1 tahun 354 atau 355. Maka setahun itu ada selisih 11 hari. Ya, 10 hari lebih lah ya. Bisa 11 hari, bisa kurang dari itu, tapi pasti lebih dari 10 hari. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu, kalau 1 tahun selisihnya 11 hari, maka 3 tahun itu selisihnya 1 bulan. Betul ya? Nah, jadi untuk menambal selisih jumlah hari tersebut, maka orang Arab jahiliyah dulu berani membuat bulan ke-13. Ada bulan ke-13 namanya bulan An-Nasi. Ya, yaitu dipakai 3 tahun sekali untuk pengganjal begitu ya. Jadi sebelum sama lagi nanti ya tertutupi defisit waktu 3 tahun itu 33 hari itu diselangi dulu oleh bulan ke-13, baru start lagi bulan Muharram ya. Nah, maka kebiasaan orang Arab jahiliyah ini oleh Allah nanti dikritisi ya. Tidak boleh ada bulan ke-13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasyuhur indallahi itsna asyara syahran. Sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun di sisi Allah itu ada 12 bulan ya.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi orang Arab jahiliyah itu suka berhaji, napak tilas agama nenek moyang, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana ketika di zaman Nabi Muhammad, hajinya sudah tercampur dengan ritual-ritual kemusyrikan. Nah, tapi poin penting kita pada data ini adalah di bulan Ramadan. Ya, secara bahasa dari kata ar-romdu, ternyata Ramadan itu hanyalah berarti bulan panas terik. Jadi wajar saja kalau Nabi Muhammad SAW selama di Mekah 13 tahun itu tidak pernah mengistimewakan bulan Ramadan. Kenapa saya katakan demikian? Karena supaya Bapak Ibu kita semua paham Ramadan menjadi agung, penuh berkah, penuh ampunan itu kenapa gitu. Ya, bukan semata-mata Ramadannya. Jadi jangan tertipu kemasan. Kalau tertipu kemasan, kita menyambut Ramadan di mana-mana, di baligo, di poster iklan, di mall, di pinggir jalan, di media, di televisi, di internet ya. Marhaban ya Ramadan, gitu kan? Ramadannya disambut gegap gempita oleh masyarakat, tapi mereka tidak melaksanakan saum, tidak melaksanakan ibadah, tidak sholat malam, tidak baca Quran. Itu bohong berarti penyambutan, karena mereka semangatnya itu karena bulan Ramadan, gitu kan? Bukan karena ingin ibadahnya. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, tahun pertama di Madinah, Nabi pun masih bertemu bulan Ramadan. Dan sekali lagi, Nabi masih belum menyebutkan Ramadan bulan agung, bulan penuh berkah, ampunan. Belum. Bahkan sudah di Madinah tahun pertama ya. Jadi di Madinah pun tahun pertama belum ada penyebutan Ramadan syahrun azimun, syahrun mubarakun gitu ya. Belum ada. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Belum ada itu ya. Nah, baru kata para ulama ahli sejarah, pada tahun kedua di Madinah, tepatnya di bulan Sya'ban. Nih, bulan Sya'ban ya. Tanggal 28. Waktu itu di tahun kedua di Madinah, Sya'ban tanggal 28 bertepatan dengan hari Kamis. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pengumuman, yakni di saat setelah selesai mengimami sholat asar. Jadi lebih detailnya tahun kedua di Madinah, bulan Sya'ban, tanggal 28, hari Kamis, ba'da asar. Ya, Rasulullah berkhutbah kepada para sahabat, mengajak mereka melaksanakan saum Ramadan. Nah, berarti kalau Ramadan biasanya 30 hari kan, maka bulan sebelum Ramadan, Sya'ban, itu 29. Ini tanggal 28 pengumumannya itu. Berarti 28 Sya'ban, besoknya 29 Sya'ban, lusanya 1 Ramadan. Artinya besok lusanya langsung. Isyarat perintah saum penuh selama 1 bulan. Dan para sahabat siap semuanya. Tidak ada yang banyak alasan. Para sahabat itu dengan perubahan-perubahan ibadah yang mendadak itu sudah biasa. Sedang sholat, kiblat pindah, langsung balik badan. Ya. Tidak banyak bertanya, tidak banyak kebingungan. Cerdas sahabat. Kemudian sekarang pun hanya berjarak waktu 2 hari saja. Ya, besok dan lusanya itu sudah langsung dilaksanakan. Jadi kesempatan untuk siap-siap itu 1 hari saja besok. Lusa sudah start. Saum Ramadan. 30 hari langsung, 1 bulan penuh, dan para sahabat berhasil ya tanpa ada alasan sedikit pun. Nanti selama Ramadan pun terjadi peperangan, perang Badar, Pak. Ya, perang Badar terjadi di tahun kedua di Madinah. Dan itu ketika sedang saum mereka, sedang saum Ramadan. Jadi waduh luar biasa ya. Mental para sahabat itu luar biasa. Jadi kenapa Bapak Ibu kita hidup tidak di zaman sahabat? Kenapa kita hidup di zaman ini? Karena kita mah loba alasan, ya. Loba alasan, berat, ya. Kita itu dibebani mendadak itu berat, banyak alasan. Tapi kalau sahabat, para sahabat itu selalu siap, ya. Nah, sejak tahun kedua di Madinah itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk melaksanakan saum Ramadan. Sebentar ya.
Ini dikasih apa yang harus ditutup? Bentar. Nah, kita lihat dulu hadisnya ya. Mana hadisnya itu? Nah, ini. Hadisnya dari sahabat Salman Al-Farisi, ya, sahabat Salman orang Persia nih. Kata Salman, ya, an Salman Al-Farisi, kata Salman radhiyallahu anhu, qala khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumi min Sya'ban. Telah berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hari bulan Sya'ban. Nah, jadi di akhir-akhir bulan Sya'ban, maksudnya tadi di tanggal 28 ya. Faqala, Rasul bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, qad adzullukum syahrun azimun, syahrun mubarakun. Sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun, bulan yang padanya ada satu malam. Khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Tuh. Jadi baru sekarang ini Ramadan disebut bulan agung, bulan penuh berkah, penuh ampunan. Bulan yang padanya ada malam yang istimewa. Jadi kenapa baru sekarang dikatakan? Padahal Ramadan itu sudah ada sejak dari dulu. Tapi Nabi tidak pernah bersabda seperti ini sebelumnya. Ini sabda Nabi yang pertama kali menyebutkan bulan Ramadan sebagai satu syahrun azimun, bulan yang agung. Dua, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Tiga, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, bulan yang padanya ada satu malam, malam Lailatul Qadar, yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Nah, jadi para ulama menjelaskan bahwa kenapa Ramadan jadi bulan yang agung, penuh berkah, penuh ampunan? Karena ternyata di tanggal 28 bulan Sya'ban, hari Kamis pada asar itu, sudah turun ayat-ayat perintah saum. Turun surah Al-Baqarah ayat 183, ayat kutiba teanya, ayat primadona spesialis bulan Ramadan, jadi artis ayat kutiba mah. Kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu sudah turun dari Al-Baqarah 183 sampai 188. Jadi 6 ayat ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa memperhatikan ujung-ujung ayatnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyimpan harapan bagi orang yang saum, disebutkan sifatnya di ujung-ujung ayat tersebut ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi saum Ramadan dimulai ketika Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menginjak tahun kedua di Madinah. Nah, kita lihat dulu ini. Berarti kalau misalkan kita hitung saum Ramadannya Nabi Muhammad ya, dimulai dari tahun kedua di Madinah sampai Nabi wafat tahun ke-10 di Madinah. Berarti berapa lama atau berapa kali ya Nabi Muhammad SAW melaksanakan saum Ramadan? Tinggal dihitung saja. Tahun keduanya dihitung ya. Tahun kedua, 1 itu ya yang pertama kali. Tahun kedua, tahun 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tahun 10 wafat. Tuh, berarti melaksanakan saum Ramadan itu sebanyak 9 kali saja selama hidupnya Nabi Muhammad. Bandingkan dengan Bapak dan Ibu, ya. Kita semua melaksanakan saum Ramadan sudah lebih dari 9 kali. Sudah puluhan kali. Gitu ya. Tapi kalau Nabi hanya 9 kali dijamin masuk surga Firdaus. Apalagi surga Royan ya. Surga Firdaus saja yang paling tinggi Nabi sudah dijamin. Tapi bagi kita Bapak Ibu, meskipun sudah puluhan kali melaksanakan saum Ramadan, tidak ada yang menjamin surga Firdaus. Kenapa? Karena beda kualitas saumnya juga. Ya. Kualitasnya beda. Nabi Muhammad dengan para sahabat saum itu sambil perang Badar. Ya. Bayangkan Bapak nuju saum perang ngerasa. Ya. Kalau kita semua rata-rata kan sedang saum itu bukan perang tapi
seperti korban perang gitu ya. Nah, leuleus nangkuban. Jadi ini kualitas yang berbeda. Makanya nanti bagaimana supaya kita bisa mengejar minimal mendekati kualitas saum seperti itu. Nah, ini membutuhkan ilmu ya yang harus dikaji seperti apa saumnya Rasul dan para sahabat, dan banyak kaum muslimin yang belum tahu ya. Banyak kaum muslimin yang tidak paham. Saum itu bukan hanya masalah menahan lapar dan haus. Saum itu nanti bisa dirusak, bisa juga dibatalkan ya. Dibatalkan dengan makan minum lalu jima. Tapi juga bisa dirusak dengan lago, perkara yang sia-sia. Bapak teh siang saum, wengina gapleh, nya rusak atuh saumna. Ya. Siang saum ibu wengina ngerumpi, nya reksak saumna. Jadi tidak boleh ada aktivitas yang lago, tidak bernilai bahkan. Apalagi kalau diisi dengan maksiat. Ya, kata Nabi seperti siang harinya merajut ya, menenun, malam harinya diurai lagi tenunan itu. Jadi tidak ada gunanya, tidak ada dampaknya. Makanya kata Nabi, man min soimin ya. Berapa banyak orang yang saum hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nauzubillah ya, dari saumnya. Dan berapa banyak orang yang salat hanya mendapatkan capeknya saja dari salatnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Nabi dan para sahabat saum itu ya? Nanti kita lihat di 4 target pembinaan saum Ramadan. Cita-cita Allah dari orang yang saum ya. Nah, kita lihat dulu, tentu saja Bapak Ibu masih ingat di tahun kedua di Madinah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menerima perintah-perintah yang lain selain perintah saum Ramadan. Nabi juga waktu itu masih berkiblat ke Masjidil Aqsa dan diperintah oleh Allah memindahkan kiblat ke Masjidil Haram. Nabi juga hanya menerapkan hukum rajam dan Allah perintahkan untuk menerapkan hukum cambuk ya, hukum jilid. Dan yang ketiga, Nabi pun saum di tanggal 10 Muharram seperti orang Yahudi. Tetapi bukan berarti Nabi Muhammad melaksanakan hukum Torah, bukan begitu ya. Nah, maka syariat saum ini pun dirubah dengan saum Ramadan ya. Nah, ini ayatnya ya, ayat pemindahan kiblat Al-Baqarah 144. Kemudian ini panjang lebar ya. Ada surat An-Nur ayat 2 ya, hukum jilid atau cambuk. Lalu syariat saum Ramadan surah Al-Baqarah 183 ya. Jadi semuanya diturunkan di tahun kedua di Madinah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, surah Al-Baqarah 183 ya. Surat kutiba itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumu syiyam. Ya. Telah diwajibkan bagimu saum. Nanti kenapa pakai kutiba? Kutiba itu kan secara bahasa artinya menulis ya, ditulis begitu. Ya. Jadi kutiba itu dari kata kataba artinya menulis ya. Maka kenapa disebut kutiba? Telah dituliskan, tetapi diterjemahkan telah diwajibkan begitu. Ya, telah diwajibkan. Nah, kata para ulama ahli tafsir, kenapa disebut kutiba? Karena perintah itu memang termaktub, tertulis di dalam kitab suci. Ya, baik itu di dalam Al-Qur'an dan juga karena Allah berfirman kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah tertulis juga terhadap ya kewajiban ini terhadap orang-orang sebelum kamu. Maka di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil itu juga ada ayat perintah saum, ada tertulis. Karena Allah menyebutkan kutiba ya, tertulis. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan saum apa yang diwajibkan sebelum Ramadan diturunkan. Sesungguhnya telah diriwayatkan bahwa ibadah saum pada permulaan Islam
sebagaimana yang biasa dilakukan oleh umat-umat terdahulu, umat para nabi dan rasul terdahulu, yaitu setiap bulan 3 hari. Nah, jadi saum Ayyamul Bid ya. Saum Ayyamul Bid itu tiap bulan 3 hari. Tanggal 13, 14, 15 itu saum yang wajib dulu. Riwayat ini dari Mu'adz, dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas, dari Atha, ya, dari Qatadah, dan Ad-Dhahak Ibnu Muzahim. Ini ulama dari kalangan tabi'in, muridnya sahabat, ya, Qatadah, Atha, dan Ad-Dhahak. Nah, saum Ayyamul Bid, saum 3 hari tiap bulan, itu terus berlangsung. Kalau kita runut ke belakang, terus berlangsung sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh dan kaumnya pun sudah saum. Nabi Nuh alaihissalam sudah melaksanakan saum. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengganti hukumnya, menasahnya, yaitu dengan saum bulan Ramadan. Jadi sebelum Ramadan, saum yang wajib itu adalah saum baidho atau saum Ayyamul Bid, begitu ya. Ayyamul Bid. Nah, kita lihat nih periode tadi Nabi. Nah, ini ya. Di tahun kedua di Madinah. Jadi setelah Ramadan itu turun, maka saum Ramadan menggantikan saum Ayyamul Bid ya sebagai saum yang wajib. Ramadan jadi wajib, Ayyamul Bid dari wajib berubah menjadi sunnah. Ya. Ayyamul Bid jadi sunnah. Nah, jadi saum saum wajib sebelum Ramadan itu adalah Ayyamul Bid. Ditambah saum Asyura 10 Muharram ya. 2 saum ini wajib dulu sebelum turunnya perintah Ramadan. Nah, ditambah Bapak Ibu, aturan saumnya juga berbeda. Ya. Aturan saumnya juga berbeda. Kalau saum Ramadan itu dilaksanakan dari subuh sampai maghrib, maka saum Ayyamul Bid dulu ya, sebelum adanya saum Ramadan itu dilaksanakan bukan dari subuh tapi dari Isya. Saumnya dari Isya sampai besoknya maghrib. Berarti kurang lebih 23 jam begitu saumnya ya. 23 jam itu sudah ya hampir 1 hari ya, kurang 1 jam. Jadi kalau maghrib itu ada waktu untuk berbuka hanya antara maghrib dan Isya. Begitu adzan Isya berkumandang, sudah mulai lagi saum. Itu tata cara saum umat terdahulu. Saum Nabi Nuh begitu, saum Nabi Musa begitu. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Yusuf dulu ya, Yusuf, Musa, kemudian Nabi Yusa, Samuel, Daud ya, Daud, Sulaiman ya. Itu semuanya saumnya tidak dari subuh ya. Tetapi saumnya dimulai dari Isya sampai maghrib besoknya. Itu aturan saum terdahulu. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun bersama para sahabat mengalami saum seperti ini. Yaitu ketika masih di periode Mekah. Nabi mengalami saum dari Isya sampai besoknya maghrib. Makanya ada satu riwayat mengatakan sahabat yang pulang dari kebun itu ya, yang kecapean. Pulang maghrib, ada waktu untuk makan hanya sampai adzan Isya, tapi beliau malah tertidur begitu karena capek. Istrinya yang sudah menyiapkan makanan kaget kan, wah suami saya tidak bisa dibangunkan. Akhirnya berkumandang adzan Isya bablas. Lalu istrinya bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, celaka suamiku, celaka suamiku. Kata Rasul, kenapa? Diceritakanlah kejadiannya, lalu Nabi mengatakan jangan memaksakan diri, begitu ya. Jadi 2 hari itu tidak makan. Nah, maka Bapak dan Ibu, aturan saum seperti ini bisa kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 187. Ingat rangkaian kewajiban saum kan 183, 184, 85, 86, 87, 88. 6 ayat ya. Ini 187. Bapak Ibu kan pernah suka membaca ya. Al-Baqarah ayat perintah saum, kutiba alaikumusiyam itu 183. Terus ke bawah selanjutnya nanti ada 187
itu bunyi ayatnya uhillalakum. Ya, uhillalakum lailatasyam. Telah dihalalkan. Uhilla itu telah dihalalkan bagimu di malam-malam saum. Sekarang malam itu halal. Apa? Makan, minum, dan menghampiri istri. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau ucapannya sekarang telah dihalalkan, berarti sebelumnya haram. Ya, kan lafadznya juga uhillalakum. Sekarang uhillalakum. Sudah dihalalkan bagi kalian. Ya, rofathu ila nisaikum, ya, menghampiri istri kalian. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum wa afa ankum, ya. Fal ana basyiruhunna wa batagu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrobu. Nah itu. Makanlah dan minumlah. Jadi menghampiri istri, makan, minum di malam-malam saum sekarang sudah haram begitu. Ya, sebelumnya haram. Makanya di malam-malam saum sebelum adanya Ramadan itu memang tidak boleh makan minum. Nah, nanti Bapak dan Ibu ada strategi khusus ya ketika kita meneladani Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Bagaimana mereka di malam-malam saum itu? Ternyata yang dihalalkan hanya perkara-perkara yang membatalkan saum. Makan, minum, menghampiri istri itu perkara yang membatalkan saum di siang hari. Tapi ada tidak perkara yang tidak membatalkan saum tetapi menghilangkan pahala saum? Ada. Dosa-dosa maksiat, ya, kefasikan, ghibah, ya, kemudian suudon, kemudian marah-marah, kemudian berkata kasar, ya, dan seterusnya berbagai macam kemaksiatan, maka itu pun jika di siang hari itu tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan ghibah lagu itu, tetapi mampu menghilangkan pahala saum. Ketika malam hari bagaimana? Bergibah, marah-marah, ya, melakukan hal-hal yang lago, tidak bermanfaat. Ketika malam hari dihalalkan tidak? Jawabannya tidak, karena yang dihalalkan hanya 3, makan, minum, dan jima. Makan, minum, dan menghampiri istri, ini yang dihalalkan, yaitu aspek yang membatalkan saum. Sedangkan aspek-aspek yang menghilangkan pahala saum, tidak ada penghalalannya. Artinya Bapak Ibu, meskipun sudah berbuka, meskipun sudah, ya, lewat waktu maghrib, sebetulnya Bapak dan Ibu tetap tidak boleh marah-marah, tetap tidak boleh lago, ya, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tetap tidak boleh gibah, tidak boleh, ya, melaksanakan kemaksiatan. Kalau di malam hari kita melaksanakan lago, gibah, kemaksiatan, ya, akhlak-akhlak yang tercela, maka itu bisa merusak saum tadi siang. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Jadi berbeda, ya, antara sesuatu yang membatalkan saum dan sesuatu yang menghilangkan pahala saum, harus dibedakan. Yang membatalkan saum, makan, minum, jima, itu oleh Allah dihalalkan di malam hari dengan surah Al-Baqarah 187. Tapi perkara-perkara yang menghilangkan pahala saum meskipun tidak membatalkan ini tidak pernah dihalalkan. Malam hari tetap saja tidak boleh. Tolong diingat, ya. Nanti insya Allah saya ulang-ulang. Ya, nanti insya Allah ada episode tentang saum dan kekuatan. Bagaimana umat terdahulu memiliki kekuatan hebat. Karena memang saumnya pun beda dengan kita. Durasi seharinya beda. Mereka hampir 24 jam. Durasi setahunnya juga beda. Ya, kalau tiap bulan 3 hari, maka setahun 12 bulan, berarti setahun itu berapa hari? 12 dikali 3, 36 hari, ya. 36 hari. Sedangkan kita punya saum Ramadan dari tahun kedua di Madinah hanya 30 hari. Berarti ada selisih 6 hari, ya. Maka kita dianjurkan, ya,
hukumnya sunnah. Kita dianjurkan oleh Nabi untuk saum Syawal, ya, saum 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi, man soma Ramadana summa atba'ahu sitan min Syawalin asyami dahri. Barang siapa yang saum Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, jadi 36. Kasyami dahri, seperti saum setahun. Ya, setahun zaman dulu. Ketika saum ayamul bid diwajibkan, 1 bulan 3 hari. Ya. Nah, mari kita lihat ternyata Bapak Ibu, perintah saum dari Isya sampai Maghrib, ya, hampir 23 jam, itu memang tercantum di dalam Sefer Wayikra atau pasal Imamat, ya, pasal 23 ayat 32. Nah, Sefer Wayikra ini menyebutkan bagaimana Taurah Nabi Musa, Taurah Nabi Musa itu memerintahkan Yahudi untuk saum dari matahari tenggelam sampai matahari tenggelam. Silakan dibaca dulu ya, sebentar ya. Ya. Jadi ini ayatnya berbahasa Ibrani, ya. Oh, tadi saya suruh baca, maksudnya baca terjemahnya, begitu ya. Nah, kecuali kalau ada yang bisa membaca, silahkan ya. Jadi ini ayat di kitab Torah Nabi Musa, ya, disebutkan Sabaton khulachem, itu harus menjadi hari Sabat, hari perhentian penuh bagimu, ya. Ve'enitem et nefisotichem, dan kamu harus berpuasa untuk diri kamu, ya. Di sini diartikannya kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dari kapan berpuasa itu? Beti se'at, ya, lachodes, dikuduskanlah dari tanggal 9. Jadi 10 Muharram itu disaumkannya dari tanggal 9, ya. Tanggal 9 harus melaksanakan saum, merendahkan diri dengan berpuasa. Sejak kapan? Ya. Apa ini? Mi eref, ya. Mi eref, ada eref. Mi itu dari, ya. Eref itu gurub, begitu kalau bahasa Arab. Eref itu dari gurub, matahari tenggelam, ya. Ghurub itu bahasa Ibraninya erev, ya. Mi eref, ada eref dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Di sibitu sabatichem, kamu harus merayakan sabatmu, ya. Jadi di sini ada dalil di dalam kitab Torah, memang saum orang terdahulu itu dari Isya sampai Maghrib. Mi eref, ada eref dari matahari tenggelam sampai matahari tenggelam, ya. Bukan dari Maghrib sampai ke Maghrib, ya, atau iraha bukana dari Isya maksudnya, ya. Karena Maghrib dan Isya itu suka disebut Isya'ain, 2 Isya, ya. Ini sholat, ya, sholat kembar. Waktu sholat yang kembar, ya, sholat malam. Maghrib dan Isya. Jadi mi eref, ada eref dari sejak matahari terbenam sampai matahari terbenam, ya. Jadi ketika berbuka saum itu Maghrib, itu ada waktu sebentar untuk berbuka, langsung dilanjutkan, ya, ketika adzan Isya. Adzan Isya sudah mulai saum lagi, gitu, ya. Jauh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi saum Ramadan. Nah, ini, ya, diwajibkan di tahun kedua di Madinah. Kata Nabi Muhammad SAW, ternyata ini yang lebih hebat lagi, ya. Kalau kita mewarisi saum umat terdahulu,
yang waktunya dari Isya sampai ke maghrib, kata Nabi, itu di saum Ayyamul Bid, saum 3 hari tiap bulan, di zaman di fase Mekah. Ya, zaman fase Mekah sebelum Ramadan turun, kita saum seperti umat terdahulu, saumnya dari Isya sampai maghrib. Ketika Ramadan turun, maka Ramadan memberikan aturan baru, yaitu uhilla lakum lailata syiyam. Sekarang dihalalkan di malam-malam saum itu, ya, maka saumnya sampai dari subuh sampai maghrib, ya, karena Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri, ya, sampai fajar tuh boleh, ya, sampai jelas datang waktu fajar baru wa atimus syiyama ila lail, dan sempurnakanlah saum sampai malam, ya. Nah, itu aturan saum yang baru dari tahun kedua di Madinah. Nah, ternyata Bapak Ibu, meskipun saum Ramadan ini memiliki aturan baru dari subuh sampai maghrib, tetapi ternyata saum Ramadannya, saya ulangi, saum Ramadannya sebulan penuh begitu di bulan 9, bulan Ramadan, itu juga pernah diwajibkan kepada umat terdahulu. Jadi saum Ramadan ini yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW bukan saum yang baru, ya. Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan saum Ramadan ini, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saum Ramadan ini kepada umat-umat Nabi terdahulu. Nah, di sini Rasulullah bersabda, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Siyamu Ramadana katabahullahu alal umami qablakum. Saum Ramadan itu, ya, Allah telah mewajibkannya kepada umat-umat terdahulu. Coba, Pak. Jadi ternyata umat terdahulu pun saum Ramadan, ya. Tetapi kenapa jadi tidak ada, ya? Kita tidak menemukan itu dalam tradisi Yahudi, dalam tradisi Kristen, ya. Saum sebulan penuh begitu seperti Ramadan. Tidak ada, ya. Nah, tetapi karena saum ini oleh Allah digunakan lafaz kutiba. Kutiba alaikumusya, telah dimaktub, ya, diwajibkan secara termaktub. Berarti harus ada tulisan perintahnya. Nah, maka kita bisa temukan di dalam kitab Yahudi Sefer Yeremia. Sefer Yeremia pasal 36 ayat 9 dikatakan di sini, apa ini? Weyahi besana khamisit, dan di tahun kelima begitu. Li Hoyakim, bagi Yoyakim ben Yosiyahu bin Yosiyah meleh Yehuda, raja Yahudi. Ada apa di tahun kelima pemerintahan Raja Yoyakim? Ternyata ada firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Apa firmannya? Bekodes hatasyi'i, kuduskanlah bulan 9. Ini ya kalimatnya ini. Ini saya tunjuk. Bekodes hatasyi'i, kuduskanlah bulan 9. Kor'u, serulah mereka semua. Som, melaksanakan saum. Ya. Jadi di sini disebut som. Som itu dalam bahasa Ibrani terdiri dari 3 huruf. Ini yang saya cetak warna merah. Yang pertama huruf sadi, kedua huruf faf, ketiga huruf mem mati. Ya. Maka kalau dalam bahasa Arab, sod, waw, mim, som, ya. Kor'u, som, serulah mereka untuk melaksanakan saum. Lifnai Adonai kol ha'am be Yerusalem, ya, semata-mata, ya, untuk Tuhan, untuk Hashem, untuk Yahweh, bagi segenap rakyat di Yerusalem. Tuh. Jadi sudah ada perintah saum bulan 9, saum sebulan penuh. Bulan 9 itu kan bulan Ramadan kalau di Arab, ya. Tetapi tentu saja Yahudi tidak menggunakan istilah Ramadan, ya.
Tidak menggunakan Muharram Safar awal kan? Yahudi itu menggunakan kalender Nisan. Nisan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ini sudah tadi ya. Oh, ini saum-saum yang. Nah, saum juga terdapat ya isyarat tentang perintah saum di dalam Injil Matius. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus bersabda di pasal 6 ayat 16 sampai 18. Kata Nabi Isa, kata Yesus Kristus, kalau ini benar ucapan beliau ya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Oh. Jadi ketika kita sedang saum tidak boleh menunjukkan ya, tidak boleh memperlihatkan kondisi orang yang sedang lemah, saum, aduh, ingin dikasihani ya. Ingin diberi simpati orang lain. Oh, dia tidak usah disuruh kerja keras karena kasihan sedang saum. Nah, gitu ya. Nah, dia ingin menampilkan kepada orang lain, tidak boleh kata Nabi Isa begitu. Karena itu kebiasaan orang munafik. Orang munafik itu mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Tuh. Lalu kata Nabi Isa, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, jadi ketika orang yang saum lalu memunculkan ciri-ciri saumnya, tidak disembunyikan, maka kata Nabi Isa, dia sudah dapat upahnya. Jadi perhatian orang, jadi simpati orang, jadi pertolongan orang lain. Sudah itu bantuan yang diterima. Ya. Nah, tetapi apabila engkau berpuasa, makanya kalau saum itu, bagaimana harusnya? Minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Jadi harus diminyaki rambut, kemudian wajah pun harus segar dicuci. Supaya apa? Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Begitu. Ini bagus ya pendidikannya. Jadi bukannya kita berkesimpulan, oh berarti semua agama itu benar. Bukan begitu ya. Tetapi kita menjadi yakin bahwa semua agama itu dulu memang Islam. Agama itu dulunya satu saja. Kemudian ketika Nabi dan Rasulnya wafat, maka terjadilah penyimpangan. Begitu ya. Ini salah satu di antara ayat yang menyebutkan bagaimana adab seorang yang sedang saum. Ya. Nah, jadi nanti masuk ke fikih mufradat ya, antara saumun atau siamun ya. Nanti ada juga di dalam hadis somun, sodnya panjang ya. Jadi ada soma, ada saumun, ada siamun ya. Apa bedanya begitu ya. Nah, sekarang lihat dulu kitab Mazmur atau kitab Zaburnya Nabi Daud ya. Sefer Tehillim, kitab Zabur ini kalau orang Yahudi menyebutnya Sefer Tehillim, orang Kristen menyebutnya Mazmur atau Mizmor, orang Islam menyebutnya Zabur ya. Ya, Mizmor le David ya, Mazmurnya Nabi Daud bagi Daud. Disebutkan di sini fa'eveke be'atsom nafesi ya. Batsom ya. Fa'eveke basom nafesi. Artinya aku di sini meremukan ya, maksudnya ya membuat derita begitu ya. Aku membuat diriku menderita. Ya. Dengan berpuasa disebut nafesi ya. Nafes itu ya nafas kalau dalam bahasa Quran, nafsi ya. Kalau dalam bahasa Ibrani nafesi. Jadi va'evekeh basom. Aku menyiksa ya, menyiksa basom dengan saum ya, som tadi. Basom ya dengan saum
nafsi diriku. Jadi aku meremukan diriku, menyiksa diriku dengan saum. Wa tahili tarapotli, tetapi itu pun menjadi celak bagi. Ini seperti Hilim atau kitab Mazmur. Nah, jadi di sini menjadi dalil bahwa Nabi Daud pun melaksanakan saum, ya. Nabi Daud pun melaksanakan saum, ya. Sedangkan di zaman Nabi Daud itu kalau tidak salah, kitab Torahnya Nabi Musa itu sedang hilang, ya. Jadi kitab suci agama Yahudi itu pernah hilang, Bapak Ibu, ya. Ya, pernah hilang. Nanti dibahas ya dalam sejarah Alkitab. Itu banyak ilmuwan yang menjelaskan ya kitab Torah itu pernah hilang. Misalkan ada satu buku bagus nih tentang kritik kepada perjanjian lama, kepada Torah Yahudi. Ini buku Kritik Bible ya. Yang di dalamnya tertulis pendapat-pendapat dari filosof Yahudi, Baruch Spinoza. Baruch Spinoza ini rabi Yahudi orang Belanda ya. Tinggalnya di Amsterdam. Dan beliau banyak mengkritik Yahudi menggunakan logikanya, ya. Mengkritik agama Yahudi, termasuk nanti kitab Torah ya. Karena kitab Torah itu pernah hilang. Hilangnya lama loh, dari sejak ya setelah sepeninggal Yusha bin Nun itu. Lama hilang sampai ke zaman Nabi Samuel, sampai ke zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu masih hilang. Baru nanti ditulis ulang oleh seorang nabi yang bernama Uzair ya, atau Ezra. Kalau itu Ezra menulis ulang kitab Torah, nah beliau hafal ya, sehingga Ezra itu sangat dihormati. Sangat dihormati. Jadi orang Yahudi di dalam Quran disebutkan wa qala al-yahudu Uzairu binullah. Dan Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah ya. Maksudnya bukan anak biologis, karena Islam dengan Yahudi itu sepakat kalau Tuhan atau Hashem atau Allah atau Yahweh atau Adonai atau Elohim itu Tuhan yang sama dan tidak mungkin beranak dan tidak mungkin diperanakan. Jika karena hayamnya beranak dan diperanakan. Maksudnya tidak mungkin ya, mustahil memiliki putra dan mustahil memiliki orang tua begitu ya. Jadi tidak ada yang disebut dengan anak biologis itu. Makanya ketika Yahudi disebut Uzairu binullah, Uzair adalah anak Allah, maksudnya anak bukan anak biologis tapi ideologis ya. Anak ideologis. Jadi apa yang diinginkan oleh Uzair itu selalu selaras begitu ya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Lalu Uzair pun menjadi nabi. Ya, menjadi nabi dan rasul, dan Uzair berhasil menulis ulang kitab Torah. Makanya Uzair itu dianggap anak Tuhan. Maksudnya bukan anak biologis tapi seseorang yang sangat suci begitu, yang sangat soleh, yang sangat alim begitu ya, memahami, mengetahui, beramal soleh, suci begitu ya. Sebut anak Tuhan itu. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, jadi kesimpulannya ya, pada episode Tarikh Tasri ini, kesimpulannya adalah saum Ramadan itu baru disyariatkan tahun kedua di Madinah. Sedangkan bulan Ramadan itu sudah ada sejak dari sebelum Islam itu hadir, sebelum Nabi Muhammad lahir. Bulan Ramadan sudah ada. Tapi saum Ramadan baru tahun kedua di Madinah. Ya, maka Ramadan semata-mata bulan Ramadannya tidak ada apa-apanya. Ramadan menjadi agung, menjadi penuh berkah, penuh ampunan, ya. Karena di tahun kedua di Madinah itu ada turun ayat perintah saum. Jadi Ramadan penuh berkah, penuh ampunan itu bagi siapa? Bagi orang yang saum. Bagi orang yang tidak saum, tidak beribadah selama di bulan Ramadan, ya. Lalu dia ikut-ikutan mudik, lalu dia ikut-ikutan belanja baju, lalu ikut-ikutan sholat Id begitu ya, dan merasa diri sudah kembali kepada fitrah, gitu ya.
Kembali suci dari mana itu? Tidak ada. Ramadan menjadi bulan ampunan dan kita dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu karena kita saum. Nabi SAW bersabda di dalam hadis, ya, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang saum bulan Ramadan karena iman dan mengharap imbalan dari Allah, maka gufiro lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa-dosanya yang telah lalu gufiro lahu akan diampuni, ya. Jadi bukan semata-mata ikutan Idul Fitrinya begitu, ya. Itu yang harus hati-hati. Jadi tidak semata-mata ikut beridul fitri, tidak semata-mata ikut sholat id di lapangan, tidak semata-mata belanja baju baru begitu, ya. Lalu kemudian menjadi suci dari dosa, tidak. Bukan semata-mata melewati Ramadannya saja, bukan, ya. Tetapi Ramadan menjadi bulan agung penuh berkah, penuh ampunan karena kita sudah beribadah di dalamnya. Jadi ini harus dipahami, ya, jangan sampai Bapak Ibu kita semua tertipu kemasan. Ya, tertipu kemasan bahwa Ramadan disambut di mana-mana, tetapi ibadahnya kendor, tetapi ibadahnya rusak. Siang hari kita saum, malam hari kita ya mengadakan perkara-perkara yang lalai, ya, gapleh, gitunya, ngerumpi, nonton, ya, dan segala macam itu bisa merusak saum tadi siang. Bisa pahalanya bisa berkurang bahkan sampai hilang. Makanya Nabi Muhammad SAW menjadikan Ramadan itu syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Orang-orang awam pasti baca Quran di bulan Ramadan. Dihatamkan 1 hari 1 juz, ya. Kalau untuk para ulama, para ahli ilmu, itu menjadi bulan penelitian. Ramadan itu justru, ya, kita meneliti, mengkaji ilmu-ilmu baru. Dan kita meminta kepada Allah langsung, ya Allah, berikanlah ilmu tentang ini, ya. Kita meminta misalkan Ramadan sekarang Pak Haji badai naliti naon. Misalkan Pak Haji Sobar nih, Ustadz saya mau mengkaji surah Al-Kahfi, silahkan, ya. Nanti selama bulan Ramadan Pak Haji membaca tafsir-tafsir Al-Kahfi, Ibnu Katsir, Al-Marogi, Al-Qurtubi, At-Tabari, semuanya, ya, dikaji. Apa yang dimaksud dengan surah Al-Kahfi itu? Kenapa bisa menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal? Apa yang dimaksud dengan bacalah surah Al-Kahfi di hari Jumat? Itu apa maksudnya? Ya. Nah, itu nanti dikaji sehingga kandungan surah Al-Kahfi bisa kita pahami dalam waktu 1 bulan selama Ramadan. Kan itu bukan tugas yang sederhana, ya. Jadi memang di bulan Ramadan itu, waduh, syahrul Ramadan, syahrul tarbiyah. Ramadan itu bulan kasih sayang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nanti kalau Pak Haji Sobar, insya Allah Ustadz katanya. Jadi bulan Ramadan itu bulan rahmat, ya, kasih sayang dari Allah supaya kita dipermudah, ya, proses-proses melatih diri. Ada yang melatih dengan saum, ya, saumnya dilatih, sedekahnya dilatih, kemudian sholat malamnya dilatih, baca Qur'annya dilatih, belajar, ya, menelitinya juga dilatih. Makanya saya juga kalau bulan Ramadan justru sekarang, ya, kalau sekarang itu jadwal kajian itu malah dikurangi, jadwal mengisi pengajian itu, ya. Jadi biasanya Ramadan itu kan para ustadz, para dai itu sibuk, ya, mubaligh itu sibuk karena harus mengisi ceramah di mana-mana. Kalau saya insya Allah tahun ini ya dikurangi lah, tidak banyak terjun ke masjid-masjid, apalagi mengisi terawih gitu, ya, itu sudah dikurangi, ya. Saya buat untuk quality time, ya, waktu yang berkualitas untuk penelitian. Tapi kalau Bapak dan Ibu yang sering menyaksikan kajian online, ya, nanti kalau kajian online seperti ini di rumah tidak apa-apa, ya, tidak mengganggu. Nah, jadi seperti kajian sore, ya, saya kan banyak kajian sore pada asar, kajian subuh, itu dikurangi, ya, kalau di Ramadan. Ya, saya akan gunakan untuk mengkaji begitu, ya. Nah, sekian dulu lah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan, ya, materi tentang tarikh tasyrik saum Ramadan ini menjadi sedikit tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri.
dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Bapak Ibu, ingat ini baru pertemuan pertama dari mungkin 10 episode ya, entah berapa pertemuan sudah. Sekarang kan masih Februari akhir, sampai April itu ya ada 8-9 pertemuan ya. Jadi insya Allah pas lah ya. Satu pertemuan, satu tema nanti dibahas. Ini baru tarikh tasyri ya. Berarti selanjutnya kita ke tema yang lain. Jadi, sampai ketika menginjak bulan Ramadan itu ilmu sudah mumpuni ya, sudah siap untuk memperjuangkan atau mengoptimalkan ibadah. Ingat Nabi Muhammad SAW hanya melaksanakan atau mengalami saum Ramadan sebanyak 9 kali ya. Tetapi dijanjikan masuk surga Firdaus. Sedangkan kita sudah puluhan kali, tapi tidak ada yang menjamin, ya. Karena memang kualitasnya yang berbeda. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendekati minimal, ya. Kalau bisa mengimbangi, kalau mengalahkan mungkin tidak mungkin, ya. Saumnya Nabi dan para sahabat. Ya minimal mendekatilah, begitu ya. Ternyata saum itu tidak sesederhana itu. Asal itu barang tuang, weh. Tidak makan, tidak minum, tidak ya, tidak sesederhana. Membutuhkan ilmu yang dikaji untuk diamalkan. Ya, sekian dulu ya, Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kehilapan, ya, kekurangan. Silahkan dikoreksi kalau ada kesalahan data. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya kembalikan kepada Ustaz Gopur. Silahkan Ustaz. Kifaratul majelis, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Chandrawasya dari Irian, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.